Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Melia Amanda, NIM 19360012 dari jurusan Teknik Informatika. Ingin mempresentasikan hasil pencarian saya terhadap software as a service yang merupakan bagian dari cloud computing. Cloud computing adalah penggabungan teknologi komputerisasi dan internet, di mana data mulai dari skala kecil hingga besar tersimpan di server internet, yang memungkinkan dapat mengakses data dari berbagai lokasi dan melalui berbagai platform. Software as a service merupakan salah satu dari 3 jenis layanan cloud computing yang umum ditawarkan oleh penyedia layanan cloud. Software as a service adalah perangkat lunak yang bisa digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus melakukan pembelian program atau sistem, serta perangkat keras. Karena berada pada server dengan basis cloud, tidak perlu lagi mengunduh perangkat lunak jika ingin menggunakannya atau melakukan pembaharuan sistem. Contoh layanan cloud SaaS. Pertama, Office 365, kedua Google Apps, ketiga Adobe Creative. Sejarah singkat, software as a service adalah salah satu bagian dari teknologi cloud computing yang sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 1960-an. Bersama dengan virtualisasi, grid computing, ASP atau Application Service Provision, pertama kali dikenal lebih luas saat terbitnya sebuah artikel berjudul Strategic Backgrounder Software as a Service pada tahun 2001 oleh SIA e-Business Division. Distribusi SaaS. Dalam pendistribusian model SaaS dapat dikatakan cukup sulit bagi software tradisional yang ingin bergabung, dikarenakan struktur dan pandangan dari SaaS sendiri berbeda dengan software-software terdahulu. Bisa dikatakan bahwa perbedaan ini mencakup hampir semua sektor dalam dunia bisnis dan ekonomi. Penjualan. SaaS memiliki harga jual yang lebih murah dibandingkan dengan perangkat tradisional. Mereka menggunakan sistem berlangganan, umumnya selama per bulan atau per tahun. Hal ini dilakukan berdasarkan observasi banyaknya pengguna aplikasi, karena SaaS juga memperhatikan area profit. Konfigurasi SaaS ada 2. Pertama, vertikal SaaS. SaaS dalam vertikal berguna dalam menentukan data yang diperlukan dalam suatu sektor perusahaan yang spesifik, seperti sektor perusahaan software, kesehatan agrikultur, dan keuangan. Kedua, horizontal SaaS. SaaS dalam horizontal lebih berfokus pada sektor software saja, tetapi masih dalam lingkup perusahaan. Karakteristik ini membantu dalam menentukan apakah layanan yang digunakan benar SaaS atau bukan. Karakteristiknya itu ada 4. Pertama, dikelola dari lokasi pusat. Kedua, di-host di server jauh. Ketiga, dapat diakses melalui internet. Keempat, pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat lunak atau perangkat keras. Keuntungan SaaS. Pengguna dapat langsung memanfaatkan layanan secara gratis atau dengan bayar biaya sewa tanpa harus mengeluarkan investasi untuk membuat sendiri, atau in-house development, atau membeli lisensi yang relatif mahal. Ketersediaan dan reliabilitas aplikasi terjamin oleh penyedia layanan. Pengguna hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan oleh pengguna juga hanya komputer dan internet. Kerugian SaaS. Pengguna tidak memiliki kendali penuh atas aplikasi yang disewa. Pengguna tidak dapat dengan seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan karena SaaS bersifat multi-tenant. Sehingga fitur-fitur yang dibuat adalah fitur yang umum atau tidak bisa spesifik terhadap kebutuhan pengguna tertentu. Pada beberapa aplikasi, kustomisasi dapat dilakukan dengan skala dan fungsi yang terbatas. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan dari segi materi maupun pengucapan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.